Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA kelas 8 ya. Jangan lupa diambil bukunya. Oke anak-anak, kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Anak-anak bisa melihat di halaman 136. Ya. Jadi di sini yang pertama adalah panel surya. Apa itu tuh panel surya? Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik atau mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron atau elektron itu partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Prinsip kerja panel surya ini seperti pada proses fotosintesis di daun. Coba kita lihat ini. Jadi ini adalah reaksi pengubahan ya, ini jadi di sini reaksi pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam proses fotosintesis daun. Nah, di sini. Jadi ada energi cahaya matahari masuk ke daun. Ini ada membran delakoid. Nah ini. Jadi klorofil di sini ya, terjadi pengubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia menghasilkan aminum yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah ini ditiru menjadi panel surya. Nah di sini gambarnya, ini adalah panel surya. Nah, sinar matahari masuk. Ini ada elektroda. Nah, ini lapisan anti pemantulan. Jadi dia masuk. Cahaya matahari masuk. Di sini elektron terjadi aliran. Aliran elektron inilah yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dan dapat menghidupkan alat-alat. Terus bagaimana Bu? Sini. Masih ingat kemarin fotosintesis? Fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari dan karbon dioksida yang dihirup oleh tumbuhan. Dan hasil fotosintesis adalah oksigen juga glukosa. Jadi cahaya matahari diserap oleh tumbuhan dengan bantuan klorofil dan CO2 akan terjadilah proses fotosintesis. Elektron pada kompleks klorofil tadi akan bergerak melalui suatu penghantar dan menyebabkan muatan positif pun ikut bergerak. Nah, ini bergerak menuju kompleks X enzim, berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. Nah, energi ATP dan NADPH ini yang digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa dalam proses fotosintesis tadi. Jadi yang ada di sini ini yang atas ya. Jadi panel surya itu terinspirasi dari proses fotosintesis pada daun. Selain itu, ada tanaman yang merambat di dinding. Contohnya adalah daun sirih, tanaman sirih. Kalau di mana ini? Di benua Eropa ada yang namanya bunga isi. Jadi merambat di dinding. Ini pun di ilmuwan membuat panel
solar PV ya. Jadi ini adalah tanaman yang merambat. Gambar yang ada di sini tanaman itu yang merambat pada bangunan bentuknya kayak merambat di tinggi. Nah, ini menjadi inspirasi buat tenaga ahli untuk membuat panel surya PV yang ditempel di tinggi dengan nilai estetika atau penataan terserah dari tim ahlinya tadi. Yang terpenting adalah masih tetap mampu menerima cahaya sehingga panel itu bisa mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang dapat menghidupkan alat-alat rumah tangga. Oke ya. Yang kedua, sensor cahaya. Sensor cahaya, kalau anak-anak melihat lampu-lampu di pinggir jalan kok bisa hidup ya. Jadi kalau pada pagi atau siang dia mati dan pada sore hari dia hidup. Kenapa? Lampu penerangan jalan itu dilengkapi dengan sensor cahaya yang namanya fotoresistor atau biasa disebut dengan LDR, Light Dependent Resistor, di mana dilengkapi juga dengan saklar on-off-nya. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada tidaknya cahaya di sekitarnya. Jadi fotoresistor ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya tergantung dari cahaya yang ada di sekitarnya. Jadi melalui penyinaran. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya. Dengan kata lain, jika terdapat cahaya, alat ini mampu menghantarkan listrik. Ini contohnya, lampu jalanan dan sensor cahaya ini yang namanya LDR. Jadi ini lampu jalanan pada nyala kalau malam, dan pada siangnya dia akan mati sendiri karena ada LDR. Ini yang Light Dependent Resistor. Pada saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor tadi, LDR tadi, menyebabkan listrik yang mengalir menuju saklar. Aktifnya saklar ini akan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerangan jalannya mati. Tapi pada saat menjelang malam, aliran listrik tidak dapat mengalir di fotoresistor, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir menuju saklar itu. Akibatnya saklar berada dalam kondisi on, sehingga lampu penerangan menyala. Masih ingat kaktus? Nah, itu terinspirasi oleh tumbuhan kaktus, di mana tumbuhan kaktus itu stomatanya akan menutup di siang hari sehingga air tidak banyak yang hilang karena proses penguapan, dan stomata kaktus itu akan membuka di malam hari. Proses membuka dan menutupnya stomata ini didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata. Jadi di gambar itu ya, sel penjaga memiliki reseptor cahaya yang disebut dengan fotoreseptor atau fotoreseptor yang peka terhadap sinar matahari. Pada siang hari yang terik, fotoreseptor pada sel penjaga akan menangkap cahaya dan menyebabkan air dalam sel penjaga dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Akibatnya, sel penjaga akan mengecil dan lubang stomatanya menutup. Tapi pada saat malam hari, air dipompa lagi masuk ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion-ion, sehingga sel penjaganya menjadi lebih besar dan stomata akan terbuka. Ini kita lihat kaktus
di gurun dan stomata. Ini adalah kaktus di gurun. Di sini adalah stomata membuka pada saat sel penjaga ini dipompa, air dipompa masuk ke dalam sel penjaga sehingga stomatanya membuka. Tapi yang sebelahnya ini adalah stomata menutup karena dipompa keluar. Oke. Yang ketiga adalah lapisan pelindung dan pengilap. Di dalam daun, penampang daun kemarin ada yang namanya kutikula atau lapisan lilin. Di kutikula ini tersusun senyawa lipid berupa lilin atau guar dan polimer hidrokarbon yang disebut dengan utan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan kutikula ini tidak akan membasahi daun. Inilah yang menginspirasi oleh tenaga ahli untuk membuat pelapis cat. Nah ini, jadi lapisan lilin ini mencegah menempelnya debu atau kotoran lain yang membuat daun tetap bersih. Nah, ini ditiru oleh para ahli dengan adanya lapisan mengkilap, lapisan anti air, membuat cat yang tidak mudah kotor pada semir sepatu, lapisan pengilap mobil, perabot rumah tangga. Contoh di sini di halaman 141 ini adalah lapisan kutikula pada daun, dan ini adalah mobil yang mengkilap karena ada cat yang perbandingannya ini sebelum dikasih cat yang dilapisi pelindung terbuat dari wax atau lilin. Yang terakhir alat pemurnian air. Nah ini ya, anak-anak pernah lihat enceng gondok? Nah, sekarang kita lihat di halaman 141 yang bawah itu ada enceng gondok. Jadi enceng gondok itu akarnya berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat. Akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Bahkan zat-zat yang berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh enceng gondok ya. Jadi ini enceng gondok, molekul air, membran sel, jalur penyerapan air dan partikel lain. Jadi akar serabut enceng gondok inilah yang bisa menyebabkan pembersihan air. Nah ini ditiru oleh tenaga ahli. Belum ke situ, tak amati. Membran sel akar secara lebih teliti kalau diamati menggunakan mikroskop elektron, dia terdapat lubang-lubang saluran kecil membran sel akar. Saluran itu terdiri dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu. Salah satu salurannya itu disebut dengan aquaporin. Aquaporin merupakan saluran atau protein kanal yang hanya bisa dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin itu. Mekanisme itulah yang menyebabkan ilmuwan pengen mengembangkan teknologi pemurnian air. Jadi di sini gambar pemurnian air. Air yang kotor dapat disaring sehingga menghasilkan air. Hasil penyaringannya benar-benar bersih dan bisa dikonsumsi. Jadi ini terinspirasi dengan akar-akar enceng gondok yang berfungsi untuk membuat air jadi bersih.
anak-anak. Dan ini yang terakhir, ini adalah inspirasi untuk teknologi mengikuti organ durian ya, kulit durian. Ini adalah gedung teater Esplanade dari Singapura yang terinspirasi dari struktur kulit buah durian. Jadi lapisan terluarnya itu, lapisan terluar dari atap gedung itu berbentuk segitiga seperti duri pada durian yang dapat diatur untuk mengikuti pergerakan cahaya matahari. Jadi meskipun bentuknya seperti itu, diharapkan dia tetap mendapat atau menjaga intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam gedung. Ini anak-anak, semua teknologi yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan atau yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lain waktu dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.